Semakin teruk. Kau ini berarti. Baik, selamat pagi untuk kita semua yang menghormati Bapak Kepala Sekolah Semuanya dan yang dihormati pula Bapak Ibu guru peserta kegiatan. Dan hari ini kita masuk di kegiatan yang di hari yang ketiga terkait dengan etika dan risiko kecerdasan artifisial. Untuk itu kita awali kegiatan kita dengan doa bersama dan untuk doa dulu ini sambil kesediaan Ibu Afi untuk ini. Baik, terima kasih untuk maaf yang sudah diberikan di depan dan kita langsung saja pada materi yang akan disampaikan oleh Pak Bona. Waktu dan tempat disediakan. Baik, terima kasih. Oke, izin sekolah teman semua. Izin untuk melanjutkan materi untuk hari ketiga hari ini. Hari ini kita akan berbagi mengenai etika dan risiko kecerdasan artifisial. Pentingnya memahami etika dan risiko artifisial dalam pendidikan. Lanjut. Tujuan kegiatan ini itu untuk mendalami aspek-aspek penting dalam kecerdasan artifisial. Penelitian bertujuan untuk memahami kegiatan konsep kecerdasan artifisial generatif dan mengetahui kualitas data yang mendasarinya. Tapi guru juga diharapkan untuk dapat belajar dan menerapkan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari serta menganalisis konten deepfake dan memahami etika serta risikonya. Apa itu kecerdasan artifisial generatif? Ini Bapak Ibu ada bisa memberikan pendapatnya sedikit mengenai apa itu kecerdasan artifisial generatif. Dari Bapak Ibu benar mungkin apa itu kecerdasan artifisial generatif. Saya coba menjelaskan sedikit tentang apa itu kecerdasan artifisial generatif. Kecerdasan artifisial generatif yaitu memahami mesin yang meniru kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial generatif adalah sistem yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, dan suara serta contoh teknologi ini termasuk dalam bentuk ChatGPT, Cici dan lain-lain. Itu disebut dengan kecerdasan artifisial generatif. Dan apa itu kemitra aplikasi? Jadi ChatGPT, Cici, Gemini dan lain-lain merupakan bagian dari kecerdasan artifisial generatif. Selanjutnya, ChatGPT, Gemini merupakan bagian dari kecerdasan artifisial generatif. Di sini langsung dari sudah dipakai dan kita selera kita masing-masing. Lagi
Ruang lingkup dan definisi teknologi kecerdasan artifisial generatif. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk mensimulasikan kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Itu dinamakan yang kecerdasan artifisial. Yang berikut adalah machine learning. Machine learning sendiri adalah sistem komputer untuk belajar dari data dan mengidentifikasi pola, lalu membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Itu dinamakan dengan machine learning. Terus yang berikut deep learning. Yang berikut adalah deep learning. Deep learning adalah cara atau bagian dari machine learning yang bekerja menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk meniru cara kerja otak manusia. Saya ulang lagi, adalah cabang dari deep learning adalah cabang dari machine learning yang bekerja menggunakan jaringan saraf tiruan secara berlapis-lapis untuk meniru cara kerja otak manusia. Terus yang berikut adalah generatif. Itu seperti yang dijelaskan tadi, itu adalah jenis-jenis AI yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, video berdasarkan data yang dipelajari. Mungkin nanti sebentar kalau sudah sampai praktiknya mungkin bisa lebih jelas. Prinsip kerja kecerdasan artifisial. Di sini kita mengambil contoh kucing dan anjing. Saya lanjut. Sebenarnya seperti ini. Kita ambil gambar. Di sini kita masukkan gambar kucing. Setelah itu kita bisa kasih dia punya kode atau dia punya kata perintah. Seperti di sini kita masukkan gambar kucing, terus kita bilang pengenalan binatang. Setelah diproses, hasilnya adalah kucing. Sama seperti teman-teman bisa menggunakan Google Lens itu seperti itu. Yang berikut itu adalah kita masukkan gambar anjing dengan perintah yang sama. Dia kasih jawaban ke kita, itu anjing. Gambar itu merupakan anjing. Gambar itu merupakan kucing. Kalau mungkin teman-teman seperti mungkin kita semua kan bisa menggunakan ChatGPT, apalagi sekarang namanya Cici. Kita foto gambar tersebut, kita bilang deskripsikanlah gambar ini, nanti dia mulai muncul. Oke, baik, saya lanjut. Oke, ini contoh perintah yang itu. Contoh alat penggunaan model KA generatif untuk menghasilkan gambar. Di situ kita kasih masuk perintah, gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Dan situ dia akan dia punya model KA-nya itu membuat gambar. Hasil yang dikeluarkan adalah gambar kucing seperti ini. Mungkin coba teman-teman pengen HP sekarang coba download aplikasi Cici, teman-teman tes. Cara kerjanya seperti ini. Kalau kita ada teman-teman yang bisa seperti dan juga ada yang menggunakan Google Lens. Oke, baik, saya lanjut. Ini yang contoh berikut. Contoh alat penggunaan model KA generatif untuk menghasilkan. Situ kita kasih masuk perintah. Buatkan puisi pendekatan tentang buatkan puisi pendek tentang kucing dan anjing. Setelah itu dia punya KA-nya adalah membuat teks. Pasal yang berlaku seperti itu. Sahabat berbeda.
satu lagi, tidak selamanya yakin negatif itu betul. Dia pasti punya peluang salah sekian persen. Bagaimana dari kita menilai yang betul, yang kita gunakan yang baik, dan dalam lulus begitu kita masuk ke pemerintah, dia langsung keluar sebab kita langsung pakai lulus. Baca dulu, cermati dulu baik-baik baru kita gunakan. Oke, baik, saya lanjut lagi yang berikut. Kualitas data dalam kecerdasan artifisial. Dalam pengembangan sistem artifisial, kualitas data memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai fondasi utama dalam penerapan model kecerdasan artifisial, sehingga model yang canggih sekalipun tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa dukungan data yang akurat, relevan dan representatif. Oke, baik. Untuk yang ini teman-teman, kalau kita kasih masuk perintah yang salah, dia kasih kita hasil salah atau hasil masuk melenceng. Jadi untuk kita memasukkan perintah ke dalam seperti ini, contoh masuk teman-teman itu harus akurat, bunyinya itu harus pas. Kalau kita masuk besar, kita mengeluarkan ini tidak sesuai dengan kita minta. Baik, saya lanjut. Faktor-faktor penentu kualitas dataset. Ulangi, faktor-faktor penentu kualitas dataset. Dataset itu adalah kumpulan data terstruktur yang diorganisasikan dan disimpan bersama untuk dianalisis. Kumpulan data terstruktur yang diorganisasikan dan disimpan bersama untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah keakuratan, yaitu mencerminkan realitas atau kondisi yang sebenarnya. Dia akurat atau tidak? Dia realitas dengan kondisi yang ada atau tidak? Terus yang berikut, kelengkapan. Seberapa banyak data yang tersedia sesuai dengan konteks penelitian. Mungkin ke AI kemarin pengalaman teman kita Pak Sam coba menggunakan AI, di situ apa yang diminta tidak dapat. Mungkin karena dia punya data yang tersedia dalam situsnya itu tidak mencakup apa yang kita minta. Waktu kemarin yang Pak Sam ada coba foto yang pasal itu level 9 level 9 itu tidak ada. Tapi kalau kita masuk di AI yang lain pasti dapat. Kalau kemarin mungkin Pak foto pakai ChatGPT kan, nah kalau ChatGPT tidak dapat kita masuk ke Google Lens lagi. AI bukan satu saja, tergantung bagaimana kita memilih itu semua. Terus yang berikut, konsistensi data yang tidak memiliki atau data yang tidak memiliki kontradiksi atau yang tidak sesuai dengan internal, yang tidak sesuai dengan internal. Yang keempat, relevansi. Dataset sesuai dengan tujuan penelitian dan memiliki hubungan signifikan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Dan keluarannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjut lagi, yang kelima, ketepatan waktu. Dataset yang digunakan harus relevan dengan waktu penelitian. Terus yang keenam, kebersihan data atau data ini mungkin kemarin kita bahas, itu proses pembersihan dataset sering dilakukan kemarin di pilar. Yang pertama dirampungkan menjadi sebagian, setelah itu dipilah lagi yang bisa digunakan,
tidak bisa digunakan, dihapus. Terus dia punya format yang punya kesalahannya itu menggunakan yang data. Terus keamanan dan privasi, data yang digunakan harus sesuai dengan regulasi dan standar privasi. Biasanya kalau di AI yang kita gunakan itu kayak nanti barang sekiranya kita bisa pakai VIP atau aplikasi tambahan untuk bisa dibuka di situs. Kita memakai contoh berbau dewasa, itu pasti dia tidak akan terbuka kecuali pakai aplikasi ketiga baru kita bisa masuk. Tentu saja kita punya Google API, kalau kita aplikasi dewasa itu tidak pasti. Situ kontennya harus keluar. Itu nama standar aplikasi untuk bisa memiliki nama saya. Ini baik, saya lanjut. Ini tadi share. Ini yang saya pelajari ini adalah kumpulan data. Saya coba membuka teman-teman. Ini yang di bawah sini. Nah, ini link yang ini coba saya copy tadi, masukkan ke Google. Yang paling akurat itu ini yang namanya data set. Coba masukkan ini. Versi ini saya memakai kalimat kasus pemerkosaan, karena itu nanti dia sudah ada kekerasan anak verbal sampai yang lain-lain. Coba cari ini. Ini namanya data set. Dirangkum semua. Di sini sambil menunggu ini loading, saya lanjutkan. Ini bisa untuk tadi sampai berikutnya untuk tadi. Ada lagi satu, nah ini quick draw. Teman-teman di situ, ini mungkin bisa kita gunakan untuk pembelajaran anak kita. Teman-teman masuk dalam aplikasi dalam web quick draw. Quick draw. Quick draw. Di sini dia memberikan kita waktu selama 20 detik untuk menggambar. Nanti dia habis apa yang kita gambar. Bisa coba teman-teman. Sini saya coba ketik menggambar.
di sini sudah kita pendampingnya. Percaya saat lagi. Ini coba ini, masih ini yang anis kita punya nama ini. Dia kasih tahu selama 20 detik untuk anis kita punya nama. Ini kalau teman yang kita gambar itu, apalagi kalau kita touch screen dia punya itu selama nanti penggunaannya mungkin kita gunakan yang bantuan bab saya yakin bisa. Kalau kita gambar touch screen dan kita gambar lebih baik itu kita gambar pusat sudah bisa. Oke, baik saya lanjut. Mengapa sisi tersebut bisa memperiksa secara tergambar itu sempurna diciptakan? Dengan bergambar saja yang definisi itu gambar itu dia kayak apa? Satu gambar kan bisa dari contoh saya gambar bulat saya bisa buat jadi beberapa bentuk gambar misalnya itu. Jadi prediksinya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Baik, guru. Implementasi kecerdasan artifisial generatif dalam terus digunakan dalam industri dan edukasi. Selanjutnya. Industri kreatif, industri kreatif dan desain. Contoh kita menggunakan AI atau menuju untuk membuat desain logo, poster, dan ilustrasi karakter. Terus saya bisa kasih contoh yang dia punya real teman-teman. Mungkin kita punya adik-adik begitu, dong pakai AI. Contohnya mereka bikin rantangan. Di situ mereka bisa desain dan punya poster. Gambar air dimasukkan terus tambah dengan teks, dia reklame harga sekian, COD, baik, berapa, kan kegunaan AI dalam kehidupan industri seperti itu. Terus untuk kita guru, misalnya itu secara asisten guru itu kita bisa bervisual dari situ. Kegunaan AI kita coba teman-teman kalau ada di situ cici atau asisten guru coba ke situ. Kalau mungkin saya bilang buatkanlah soal tentang Pythagoras sebanyak 10 nomor. Kita tidak terlalu itu 10 nomor. Tetapi setelah itu soal itu kita koneksi lagi. Kita kan ambil secara umum. Kemudian kita kasih anak tugas. Buat apa promosi dengan kecerdasan artificial generation text. Terus buatlah dia menjawab desain. Itu seperti ini biasanya kita bahas kali untuk adik-adik di gereja ya. Sekarang memang di gereja untuk cari dana itu mereka menjual begini. Yang bikin ayam panggang, telur, bumbu. Nah, mereka menggunakan AI generatif.
Hebat ini mungkin kita guru sendiri itu bagaimana pengalaman kita dalam menggunakan berbagai alat kecerdasan artifisial generatif untuk membuat konten promosi pendidikan seperti teks, desain, poster, video, dan musik langkah. Kalau saya jujur kita sekarang kita pasti kan dengan anak SMA. Mereka ini yang menggunakan AI. Kita refleksi ini sudah bisa gunakan dulu. Karena anak SMA itu dong mereka bikin sesuatu, coba lihat soal ini kebanyakan di story mereka. Terus tentang apa saja yang kita peroleh lalu konten menggunakan secara artifisial, saya mengatur kualitas hasil, menjaga originalitas atau membentuk berbagai jenis media. Jadi kita refleksi kita sendiri, apakah kita betul-betul sudah bisa menggunakan AI kita? Kita lanjut lagi. Ketika penggunaan kecerdasan artifisial, untuk AI itu mempunyai potensi yang besar dalam berbagai bidang. Teman-teman diharapkan supaya kita semua termasuk saya harus bisa menggunakan AI. Dari contoh kita menggunakan AI, kita jangan selamanya tergantung pada orang. Kalau orang itu tidak ada, kita susah. Sekarang AI sekarang sudah berbanyak, kita harus betul-betul menggunakan. Saya lanjut lagi. Oke, baik. Untuk kita punya transparansi dan keadilan, ini seperti yang saya sudah bilang, kita harus gunakan AI itu sebaik mungkin untuk kita punya kehidupan. Kalau kita punya AI, teman-teman, kita mengajar di kelas ini. Mungkin suatu saat kita sudah fasilitas menggunakan kita mengajar di kelas kita berbeda. Apa yang kita pilihan untuk kita yang besar. Keseluruhan saya sendiri adalah kita penasaran. Definisi risiko penggunaan AI generatif. Yang pertama itu potensi penyalahgunaan dan hoax. Biasanya orang pakai aplikasi, orang membuka, terus bikin konten yang berhoax. Jadi kalau di Facebook karena orang yang bisa anonim itu penyalahgunaan. Baik, saya lanjut sampai ke situ. Lanjut lagi. Ini merupakan suatu pelanggaran privasi dan keamanan yang dapat dilakukan oleh AI, kecerdasan artifisial. Lanjut, kita tuang di situ. Lanjut lagi. Ini kita bisa keluar seperti ini. Aslinya ini setelah ditambah efek jadinya seperti ini.
Aslinya yang ini setelah ditambah efek menggunakan AI jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke ilmunya deepfake. Fungsi sekarang bagi tela-tela teman-teman, untuk teman-teman banyak lihat di sosial media itu mereka deepfake kemana? Kalau di keuntungan itu, sekarang kita sama teman foto saya pakai jas, saya tidak perlu pakai foto jas seperti itu. Harus foto di jas, tidak. Saya bisa pakai AI, ganti saya punya muka dengan jas. Deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara, atau video dengan AI sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Itu yang namanya deepfake. Ini teman-teman, thread sweeping. Dia ada dua gambar nih. Dia masukkan dalam ini situs thread sweeping. Di Google situ ada. Terus dari Google ada thread sweeping. Setelah itu dia gabung di dua, hasilnya seperti ini. Bisa mirip yang ini dan bisa juga mirip yang ini. Terus ada satu AI yang sekarang yang tengah itu yang pakai hitam satu. Bisa teman-teman untuk sampai story itu pakai hitam satu. Kemudian AI yang paling bagus sekarang bagus untuk foto prawi. Cukup foto saya kita punya muka ini. Kita coba kita putus bisa diprawi pakai AI. Tidak punya latar pakaian semua sudah ada. Soalnya cuma ini tadi kita bebas. Jadi berapa makan kita sudah pakai tas manajer untuk semua buatnya yang bersih. Oke, ini. Teknik lipsi, lain mungkin pasangan paling mengerti teknik lipsi. Teknik ini menggunakan sinkronisasi bibir, gerakan bibir, mulut, wajah atau bahkan tubuh subjek dalam foto atau video seseorang dengan suara orang lain atau dengan track audio tertentu. Saya tidak tahu teman-teman scroll di medsos teman-teman itu terlibat tidak. Saya biasa scroll di TikTok itu nanti kayak ada gambar Pak Polisi, dia omong sama, tapi dia mati begini, jadi dia sudah punya bibir dong. Nah, itu kegunaan AI itu seperti itu. Mungkin di bawah scroll di Facebook, TikTok itu ada. Jadi nanti orang dia wajahnya tidak terlalu manusia dan tidak terlalu boneka, dia berbicara terus. Terus yang berikut lawan masker itu teknik melibatkan penggunaan wajah seseorang untuk mengontrol ekspresi dan gerakan wajah orang lain dalam video. Dalam teknik ini gerakan wajah seseorang diambil dan diterapkan pada wajah orang lain. Ini sama seperti yang gimana ini saya sih. Ini ini dia model ke satu badan bapak muka, nah atau pasal yang badan saya muka. Ini teknik yang bapak masker. Terus voice calling, selain menggunakan video teknologi deepfake juga dapat digunakan untuk meniru suara seseorang. Dan nanti
Ini saya baru coba itu, tapi yang setahu saya itu nanti ke rekam suaranya saya, setelah itu kami masukkan dalam aplikasi ini ke dalam AI, nanti suaranya mirip dengan setelah output keluar suaranya di setel mirip dengan bahasa lain. Jadi itu orang yang berisiko dalam penggunaan AI seperti itu, meniru semua. Dia ada dia punya baik, ada dia punya buruk. Jadi cara mengantisipasi secara manual. Ada yang punya aplikasi untuk kita bisa ada di situs kapten masuk semua. Jadi kita harus memang kita seperti di situs harus kita kasih gambar kita bisa cek itu gambar tidak punya kualitas asli itu atau tidak berapa persen itu ada. Kalau kita dari itu masuk walaupun bisa. Oke, ini gambar yang bisa di-fix secara manual. Yang pertama kita perhatikan dia punya wajah. Amati perubahan yang muncul pada wajah orang dalam konten tersebut. Kita biasanya kayak dari muka itu hanya kayak om kerjaan satu gas senyum datar terus yang berikut dia punya pipi dengan dahi ini kita lihat ini dia om misalnya tersinggung dengan bibir tidak karena kalau kita om karena kita punya bibir kita punya dahi dengan dengar dia akan tertarik kalau efektif dan kalau dia kurang kali ini mati kalau dia berbicara seperti itu dia oke, baik teman-teman, bisa lihat di situ, ada banyak. Dia punya wajah, dia punya bagian pipi, dahi, kacamata, terus rambut di wajah, lalat di wajah, terus kedipan, terus ukuran dan warna bibir serta saya kasih satu di sini. Oke, sini keterangannya nomor 1 dan 4 tentang kerja tidak realistis, baik dari segi bentuk, jumlah dan cara memegang. Kita lihat nomor depan. Nomor 1 dan 4. Ini nomor 1 teman-teman. Jelas ini jadi ini. Itu sudah dicari. Maka cari dari dalam sekolah. Terus nomor 4. Ini teman-teman kita punya di tangan ini. Tangan yang jahit itu seperti boneka, boneka.